Film psikopat merupakan salah satu tema film horor yang banyak disukai oleh para penikmat film. Bukan tertarik karena ingin menjadi psikopat, tapi nuansa tegang yang ada di dalam film tersebut. Halo semuanya, selamat datang di Ngebahas Film. Kali ini gue akan memberikan 7 rekomendasi film psikopat yang bikin tegang versi Ngebahas Film. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga like video ini jika kamu suka dengan videonya. Dan berikut ini 7 rekomendasi film psikopat yang bikin tegang versi Ngebahas Film. You told me you don't spook easily. You call this easy, sir? The Silence of the Lambs berkisah tentang kasus pembunuhan berantai oleh seorang psikopat dengan julukan Buffalo Bill. Pihak kepolisian kesulitan untuk menangkap sang pelaku. Detektif yang menangani kasus ini menunjuk seorang calon anggota FBI bernama Clarice Starling untuk menginterogasi seorang tahanan di rumah sakit jiwa demi membantu memecahkan kasus Buffalo Bill. Tahanan tersebut bernama Hannibal Lecter. Ia seorang psikopat berbahaya yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang hanya dengan berbicara dengannya. Film ini diadaptasi dari novel karya Thomas Harris dan disutradarai oleh Jonathan Demme yang kemudian dirilis pada tahun 1991. Oh my God! Lawrence! Saw berkisah tentang teror psikopat yang membuat korbannya untuk mengikuti permainan yang sangat sadis. Para korban diberi kesempatan hidup dengan memilih mengorbankan anggota tubuhnya atau mengakhiri hidupnya sendiri. Film ini adalah salah satu waralaba film horor tersukses yang pernah ada. Sejak ditayangin pertama kali pada tahun 2004 hingga 2017, film ini sudah meneror kita semua lewat 8 filmnya. Semua filmnya sukses bikin dengkul kita semua menjadi lemas. House of Wax. Film ini adalah remake dari film lawasnya dengan judul yang sama, bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang beristirahat dari perjalanan. Mereka sampai di sebuah kota yang dimana di kota tersebut sangat sepi dan sunyi layaknya sebuah kota mati. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah museum lilin yang cukup aneh. Di dalamnya terdapat banyak patung lilin berbentuk manusia. Ternyata patung lilin itu adalah penduduk yang hilang dari kota tersebut. The Orphan bercerita tentang pasangan suami istri yang berencana mengadopsi seorang anak perempuan untuk menemani anaknya yang masih kecil. Setelah mendatangi panti asuhan, mereka melihat seorang anak perempuan yang tampak elegan dan dewasa, dan mereka pun memutuskan untuk mengadopsi anak perempuan tersebut. Namun, semenjak anak perempuan tersebut bergabung dengan keluarga mereka, keganjilan demi keganjilan mulai berdatangan. There Will Fire. Film ini diadaptasi dari film pendek yang pernah dirilis pada tahun 2011 dengan judul yang sama. Berdurasi hampir 20 menit, film pendek ini mendapatkan banyak respon positif dari penontonnya dengan adegan berdarah-darah yang tingkat sadisnya keterlaluan. Maka dari itu dia buatlah versi layar lebarnya pada tahun 2016. Mengisahkan tentang teror dari badut psikopat sadis yang membunuh siapa saja yang ia inginkan. Diawali dengan 2 orang gadis yang meledek badut aneh di pinggir jalan. Namun naasnya mereka tak mengetahui bahwa badut yang mereka ejek itu adalah badut psikopat. Dan mereka pun satu persatu diculik dan dibunuh secara sadis oleh badut tersebut. Door Lock. Bayangin jika kamu perempuan tinggal sendirian di apartemen, jauh dari keluarga, dan kemudian kamu menemukan fakta bahwa selama ini kamu tidak tinggal sendiri, karena ternyata ada orang lain yang tinggal bersamamu. Itulah premis yang terjadi dalam film ini. Dari awal hingga akhir film kita bakal disuguhi berbagai kejutan. Tak hanya itu, film ini juga mampu membuat kita yang menontonnya ikut hanyut dalam ketegangannya. Film ini diadaptasi dari film Spanyol yang berjudul Sleep Tight. Bedanya, jika film Sleep Tight menggunakan sudut pandang sang psikopat, sedangkan film ini menggunakan sudut pandang sang korban. No, no, no!
Halloween. Film psikopat selanjutnya merupakan film psikopat yang telah meneror kita sejak tahun 1978, di mana ada seorang psikopat dengan topeng putih yang membunuh mangsanya dengan pisau dapur. Ia berhasil ditangkap dan ditahan di rumah sakit jiwa. 40 tahun berlalu, psikopat tersebut berhasil kabur dan kembali meneror dan memburu mangsanya. Film ini mempunyai plot yang cukup cepat dan tidak bertele-tele. Sepanjang film, kamu akan menyaksikan berbagai macam adegan kekerasan dengan darah yang berserakan di mana-mana. Sebuah sajian yang memang benar-benar menegangkan sekaligus membuat penonton histeris setelah melihat aksi pembantaian secara langsung. Itulah 7 rekomendasi film psikopat yang bikin tegang versi ngebahas film. Jangan lupa tinggalkan komentar film mana yang paling tegang menurut kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe serta tonton terus video-video dari ngebahas film.